Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Arina Marsyada Zaniarti dengan NPM 1913024012 bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Anissa Devi Safira dengan NPM 1913024026, Ingrid Purwaning Tias dengan NPM 1913024040 dan Taski Aulia Rahma dengan NPM 1913024036 akan menyampaikan materi mengenai osteoikthyes. Nah, ciri utama dari ikan yang tergolong dalam kelas osteoikthyes yaitu struktur tubuhnya tersusun atas tulang sejati atau tulang keras dan juga mengalami ossifikasi. Ossifikasi adalah proses pembentukan tulang. Osteoikthyes ini berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras atau tulang sejati dan dari kata ikthyos yang berarti ikan. Di samping itu, osteoikthyes mempunyai ciri yang pertama, tubuh berbentuk fusiform agak oval meruncing dengan berbagai bentuk variasi. Yang kedua, celah insang tunggal di setiap sisi tubuh dengan penutup insang yang disebut operculum. Yang ketiga, mempunyai gelembung renang yang berfungsi sebagai paru-paru. Selanjutnya anatomi. Semua ikan bertulang sejati memiliki kepala, badan, dan ekor yang berbeda. Di setiap sisi kepala terdapat operculum, yaitu penutup insang. Kulitnya ditutupi sisik dan memiliki kelenjar yang menyekresi mukus atau lendir, sehingga kulitnya menjadi licin. Lendir tersebut berfungsi untuk mengurangi gesekan selama berenang. Berikut struktur dari ikan bertulang sejati. Selanjutnya, sistem pernapasan. Ikan ini menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ yang paling vital dalam sistem pernapasan ikan adalah insang, yang merupakan organ untuk mengambil oksigen yang larut di dalam air, kemudian dibawa ke pembuluh kapiler. Lalu, sistem pencernaan. Kebanyakan ikan bersifat karnivora, banyak juga yang herbivora atau omnivora. Mereka juga bisa menjadi predator, memiliki gigi yang berkembang dengan baik untuk menangkap mangsa. Sistem pencernaan mereka terdiri dari mulut, faring, pilorus sesum, lambung, usus, kantung empedu, liver, pankreas, dan anus. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sirkulasi memiliki sistem peredaran darah tertutup dengan jantung yang memiliki 2 bilik. Sistem peredaran darah tunggal artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan disalurkan ke seluruh organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Sistem saraf. Sistem saraf ini berfungsi untuk mengkoordinasi pergerakan semua organ agar terlihat selaras. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Ujung saraf ini berhubungan dengan semua organ sensori, termasuk organ sensori di kulit, organ akustik, organ penciuman, dan organ penglihatan, serta jaringan otot untuk mendapatkan impuls. Otak, saraf, dan sumsum tulang belakang dapat mengendalikan semua aktivitas di seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem ekskresi. Sebagian limbah metabolisme dikeluarkan melalui insang ke dalam air, sementara sebagian lainnya dibuang oleh ginjal, kemudian keluar melalui anus. Ikan laut. Insangnya mengeluarkan garam untuk mengimbangi garam yang masuk saat meminum air laut. Sedangkan ikan air tawar, insangnya menyerap garam untuk menggantikan garam yang hilang dalam urin. Sistem reproduksi. Telur diproduksi oleh ovarium pada ikan betina dan sperma diproduksi oleh testis pada ikan jantan. Keduanya dilepaskan melalui lubang urogenital di belakang anus. Pembuahan terjadi secara eksternal. Pemijahan ikan berbeda-beda antar spesies. Selanjutnya, gelembung renang. Ikan bertulang sejati memiliki organ khusus yang berisi gas yang disebut gelembung renang. Organ ini membantu ikan mempertahankan daya apung. Sistem rangka. Kerangka ikan terbuat dari tulang sejati dan tulang rawan, tersusun dari tulang belakang, tengkorak, rahang, dan tulang rusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taski Aulia Rahma dengan nomor NPM 1913024036 akan mencoba memberikan contoh hewan-hewan ikan yang termasuk di dalam kelas Osteoichthyes. Yang pertama yaitu ada ikan mas. Ikan
ikan emas memiliki regnum yaitu Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus dengan spesies Cyprinus carpio. Nah, fun fact dari ikan emas ini yang pertama adalah ikan emas ini memiliki banyak duri di dagingnya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mau makan ikan emas diharapkan hati-hati karena ikan emas memiliki banyak duri di dagingnya. Lalu yang kedua yaitu warna ikan emas dapat berubah menjadi pucat atau perak bila diletakkan di ruangan yang gelap dalam waktu jangka yang lama. Lalu yang kedua yaitu ada ikan lele memiliki regnum Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Siluriformes, famili Claridae, genus Clarias, dan spesies Clarias sp. Nah, fun fact dari ikan lele ini yang pertama yaitu ikan lele memiliki kemampuan mendengar yang baik karena ikan lele memiliki satu set tulang yang menghubungkan gelembung renang dan telinga bagian dalamnya. Nah, satu set dari tulang ini disebut dengan Weberian apparatus. Lalu yang kedua, ikan lele ternyata bisa bertahan dalam beberapa jam di daratan walaupun tanpa air karena ia memiliki struktur organ pernapasan khusus yang disebut dengan abrorescens. Selanjutnya yaitu ikan arwana Asia dengan regnum Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Osteoglossiformes, famili Osteoglossidae, genus Sclerophages, spesies Sclerophages formasus. Nah, fun fact dari ikan arwana ini yang pertama adalah ternyata ikan arwana memiliki lidah yang bertulang, teman-teman. Lalu ikan arwana juga ternyata mengerami telurnya di dalam mulutnya, tapi bukan sang betina yang mengerami, melainkan sang jantan. Nah, bahkan bayi-bayi arwana ini dapat berada di dalam mulut sang ayah sampai 2 hingga 3 bulan. Lalu, yang ketiga yaitu ikan arwana ini memiliki nilai jual yang tinggi. Hal itu dikarenakan ikan arwana dipercaya dapat membawa hoki bagi sang pemiliknya. Ikan arwana ini juga dibanderol sampai harga $300.000 Amerika atau sekitar 42 juta untuk per ekornya. Lalu untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ingrid. Halo, saya Ingrid. Di sini saya akan membahas mengenai ikan piranha. Ikan piranha berasal dari regnum Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Carassiformes, famili Serrasalmidae, genus Serrasalmus, dan spesies Serrasalmus sp. Nah, ikan piranha memiliki fun fact yaitu yang pertama, citra burung piranha yang terkenal sangat ganas itu berasal dari tulisan Theodore Roosevelt. Nah, beliau ini merupakan salah satu mantan presiden Amerika Serikat. Nah, ceritanya pada tahun 1913 ia melakukan perjalanan ke Amazon, Brazil. Warga setempat ingin menampilkan sebuah pertunjukan dengan sengaja melemparkan seekor sapi hidup ke dalam sungai yang berisi ikan piranha. Nah, ternyata sebelum pertunjukan itu ikan-ikan piranha memang sengaja ditangkap dan dibiarkan kelaparan. Jadi ketika sapi dilemparkan, maka ikan piranha ini dengan ganas mencabik-cabiknya. Dan dari situlah Roosevelt ini menulis buku tentang keganasan ikan piranha. Maka dari itu sekarang kita mengenal ikan piranha itu sebagai ikan yang sangat ganas, padahal itu sebenarnya hanya dilebih-lebihkan. Kemudian yang kedua, gigi piranha itu cukup kuat seperti silet, tetapi bisa copot. Jadi struktur enamel giginya itu mirip dengan hiu. Jadi tidak jarang kalau misalnya kita melihat ikan piranha yang ompong.
Kemudian kita lanjut ke ikan marlin putih. Ikan marlin putih berasal dari Regnum animalia, filum chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Actinopterygii, ordo Perciformes, famili Ichthyoporidae, genus Tetrapterus, spesies Tetrapterus albidus. Nah, fun fact-nya, ikan marlin putih merupakan salah satu ikan tercepat di dunia, walaupun masih kalah cepat dengan saudaranya yaitu ikan marlin hitam. Kemudian, ikan marlin putih ini memiliki keunikan yang sangat khas, yaitu memiliki sungut atau moncong yang panjangnya 2 kali sungut yang bawah. Jadi sungut atas itu lebih panjang daripada sungut yang bawah, dan sungut yang atas itu sangat tajam. Oleh karena itu, bagi para pemancing ikan di lautan, ikan ini merupakan salah satu ikan yang berbahaya dan butuh penanganan khusus untuk menangkapnya. Yang terakhir ada ikan paru macan tutul. Ikan ini berasal dari Regnum animalia, filum chordata, kelas Osteichthyes, subkelas Sarcopterygii, ordo Lepidosireniformes, famili Protopteridae, genus Protopterus, dan spesies Protopterus aethiopicus. Nah, ikan ini berbeda dari ikan sebelumnya karena ikan ini memiliki subkelas Sarcopterygii yang dapat diartikan sebagai sirip berdaging, jadi siripnya memang berdaging. Kemudian ikan ini memiliki fun fact, yaitu yang pertama, sebagaimana namanya, ikan paru-paru memiliki paru-paru serta insang. Paru-paru ini sebenarnya adalah kantung renang, dan bahkan pada beberapa spesies, insang pada ikan ini kurang berkembang, jadi yang berkembang adalah paru-parunya. Kemudian yang kedua, ia mampu bertahan dalam kekeringan dalam waktu yang lama. Jadi misalnya di dalam sungai itu kekeringan, ia dapat masuk ke dalam lumpur, kemudian ia mengeluarkan berupa cairan yaitu seperti lendir dan membungkus tubuhnya seperti kepompong. Nah, keadaan itu dapat bertahan selama bertahun-tahun. Kemudian yang terakhir, siripnya dapat digerakkan layaknya kaki pada hewan darat. Jadi ikan ini dengan siripnya dapat berjalan. Jadi begitulah keunikan-keunikan ikan pada kelas Osteichthyes. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.